Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jangan menunda-nunda waktu, sebab semua bangsa akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke surga tidak dua, hanya ada satu, hanya lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi dialah yang sanggup mengampuni segala dosa kita, dosa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini merupakan kesempatan bagi setiap orang yang mendengarkan ini. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, untuk tidak ketinggalan menerima percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Karena sampai saat ini kita bisa melihat dengan mata kita sendiri bahwa demonstrasi ada di mana-mana, kerusuhan sedang terjadi di mana-mana, gempa bumi yang dahsyat terjadi di belahan dunia dimanapun ada berada. Dan saat ini juga kita melihat peperangan antar bangsa sedang terjadi. Ini menunjukkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada lagi tempat yang aman. Jika saudara mencari tempat yang aman, hanya di dalam Yesus, tidak ada dalam siapapun juga. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di situ dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jangan sampai terlambat saudaraku. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ini saya sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana caranya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Petunjuk di dalam Alkitab sangat jelas. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan dosa itu tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan perbuatan baik apapun yang ada dalam dunia ini selama kita masih hidup. Yang kedua, setelah kita sadar, kita harus membutuhkan Juru Selamat. Juru Selamat untuk menebus dosa kita tidak lain hanyalah Yesus Kristus. Dalam Roma 10 ayat 9-10 di situ dikatakan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku dimanapun Anda berada. Bisakah keselamatan dalam Yesus hilang? Berbahagia saudaraku yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan di dalam Yesus tidak akan pernah hilang lagi. Dalam Ibrani 10 ayat 10 di situ dikatakan bahwa dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Jadi Yesus yang sudah mati di kayu salib, Dia tidak akan datang dan mati untuk kedua kali lagi, tetapi Dia hanya mati satu kali. Jadi bersukacita dan berbahagialah saudaraku yang sudah percaya, karena ketika kita percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, nama kita sudah terdaftar di surga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ada berapa banyak dosa yang ditebus kalau mau percaya Yesus? Dalam Kisah Rasul 13 ayat 39 di situ dikatakan bahwa dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi dosa yang ditebus oleh Yesus ketika mau percaya padanya, semua dosa kita, baik dosa dahulu, dosa sekarang, dan dosa selama-lamanya, Tuhan sudah tebus. Sementara yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka adalah dosa. Sementara dosa itu sudah ditebus semuanya, berarti kita tidak layak lagi dibuang di dalam neraka, tetapi kita memperoleh tempat yang pasti di dalam sorga karena dosa kita sudah ditebus. Percayalah bahwa Yesus Tuhan kalau mau ditebus dosa. Jika kita punya perbuatan baik 1 juta, tapi kita punya dosa 1, maka dosa 1 itu sangat mengancam saudaraku. Karena biarpun 1 juta perbuatan baik kita, tapi kita punya dosa 1 tidak mungkin bisa dia hapuskan.
Jadi selama hidup kalau kita tidak bisa menghapuskan dosa satu atau kita tidak bisa menyelesaikan dosa satu itu, maka kita akan terancam dibuang ke dalam lautan api neraka. Tapi tenang saudaraku, ada solusinya. Jika saudara punya juru selamat yaitu Yesus Kristus, maka dosa sebanyak apapun bisa diselesaikan. Dalam Yesaya 1 ayat 18 di situ dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kain besi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosamu merah seperti kain kesuma akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, semua itu bisa diselesaikan. Pikirkan ini saudaraku sebelum kita meninggal dunia. Janganlah kita hanya fokus bersuka cita karena kita memperoleh pekerjaan yang baru. Janganlah kita hanya fokus bersuka cita karena pekerjaan-pekerjaan kita berhasil di berbagai tempat. Dan kita bersuka cita karena mobil mewah, karena kita punya rumah mewah, harta yang bergelimpangan. Karena sukacita yang kita peroleh ini sifatnya hanya sementara. Kita hanya nikmati selama kita ada dalam dunia ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, tapi bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Dalam Lukas 10 ayat 4:20 di situ dikatakan bahwa janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi ini bisa bertahan sampai selama-lamanya. Jadi bayangkan kalau nama kita tidak terdaftar di surga, kita akan dibuang ke dalam neraka. Jadi bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Tuhan Yesus memberkati kepada saudaraku yang sudah terdaftar di surga. Amin.